Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Berjumpa Ayah. Teman siapa yang kamu maksud? Apakah teman kamu itu juga merupakan sukma yang terperangkap di dimensi ini? Banyu menggelengkan kepala. Bukan, sosok itu memang sudah mati, namun ia masih belum bisa meninggalkan dunia dengan tenang, karena jasadnya belum bisa dikuburkan dengan layak. Tubuh Lingga seperti merinding dibuatnya. Mendengar cerita dari Banyu seperti mengantarkan memorinya kepada sosok sang ayah yang sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Apakah mungkin sukma sang ayah juga belum bisa tenang di alam sana, mengingat jasadnya juga belum dikuburkan secara layak? Lalu, di mana temanmu itu? Kini giliran tangan Banyu yang menarik tangan Lingga. Ia berjalan cepat untuk menuju ke sebuah tempat yang biasa ditempati oleh sosok pendaki yang telah meninggal itu. Sebuah tempat yang berada di atas tebing curam, yang sekitarnya dihiasi oleh aliran arus sungai. Hei, aku datang. Seperti apa yang kamu ucapkan, bahwa akan ada sosok penolong yang akan menolongku. Saat ini dia sudah berada di sini, dan aku ingin berpamitan kepadamu. Aku akan kembali ke duniaku. Banyu berteriak lantang ke arah sosok laki-laki yang berdiri di tepian tebing dan dalam posisi memunggunginya. Lingga menatap lekat punggung lelaki itu, yang ia rasa tidak begitu asing di penglihatan dan juga hatinya. Ia merasa seperti mengenal sosok lelaki yang disebut teman oleh Banyu ini. Sejenak kemudian tubuh lelaki itu nampak bergerak. Perlahan ia berbalik badan. Hingga kini ia berhadapan langsung dengan Banyu dan juga Lingga. Untuk kesekian kalinya, kedua bola mata Lingga terbelalak sempurna. Kali ini bibirnya menganga lebar, lidahnya seakan keluh, tidak mampu untuk berucap sepatah kata pun. Namun sejenak kemudian, Bapak, tubuh Lingga melemah seketika. Tulang-tulang tubuhnya seakan kembali melemas, hingga ia pun hanya bisa terduduk di tepian sungai ini, sembari menatap tak percaya sosok lelaki yang masih berdiri dengan gagah itu. Lagi, air matanya kembali deras mengalir. Seakan tidak percaya, namun sosok sang ayah benar-benar nampak jelas berdiri di hadapannya. Iya, lelaki itu adalah sang ayah, yang selama 10 tahun ini hilang di dalam dekapan Gunung Selamat. Ia bahkan masih mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakannya saat terakhir kali ia berpamitan untuk mendaki. Lelaki itu tersenyum manis dan menampakkan kurat-kurat ketampanannya. Iya, Dok, ini Bapak. Dalam keadaan yang masih syok setelah melihat sosok ayahnya, ingatan-ingatan setelah kepergian sang ayah kembali berputar di benak Lingga. 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar dalam menanti sebuah kepastian. Dalam kurun waktu itu aku diombang-ambingkan oleh keadaan, di mana aku belum tahu pasti apa yang sesungguhnya menimpa ayahku. Apakah ia masih hidup, ataukah justru menghadap Tuhan terlebih dahulu? Namun jika ia menghadap Tuhan terlebih dahulu, mengapa sampai saat ini jejak-jejak raganya tidak bisa ditemukan sama sekali? Aku dan keluarga mencoba untuk merelakannya. Di dalam otak dan juga hatiku, sudah aku tancapkan sebuah pemahaman bahwa ayah memang sudah tiada di dalam pendakiannya. Jika takdir menuliskan usianya harus berakhir di dalam dekapan Gunung Selamat, aku pun ikhlas dan sanggup untuk menerima segala ketetapan itu. Jika Tuhan masih berbaik hati untuk mengabulkan satu permintaan, aku hanya ingin menemukan jasad beliau. Atau jika jasad merupakan suatu hal yang sangat mustahil, cukup jejak-jejak pakaiannya saja bisa aku temukan. Namun alam seakan menyembunyikan semua hingga sampai 10 tahun berlalu. Tidak ada satupun jejak yang ditinggalkan oleh ayahku.
Aku menatap nanar sosok lelaki yang kulihat masih berdiri dengan gagah itu. Bahkan gurat-gurat ketamparannya masih terukir jelas di wajahnya. Jantungku semakin berdenyut nyeri ketika kulihat sosok itu tersenyum manis di hadapanku. Seutas senyum yang seakan membekukan aliran darahku, yang seketika hanya bisa membuatku terdiam dan terpaku. Ini Bapak, Nduk. Tidakkah kamu ingin memeluk tubuh Bapak ini? Aku terhenyak. Kata yang terucap dari sosok lelaki ini seakan mengingatkanku akan kerinduan yang bersemayam di dalam pusara hati. Rindu tak bertuan karena selama ini tidak pernah aku temui pemiliknya. Dan kini ketika aku kembali dipertemukan dengan sosok ini, serpihan-serpihan rindu itu kembali membuncah, memenuhi rongga dada. Ingin rasanya aku memeluk lelaki ini. Pak, mendapatkan suplai energi, sendi dan tulang-tulang tubuhku terasa memiliki kekuatan kembali. Aku bangkit dari posisi terdudukku dan kemudian ku menghaburkan tubuh ini ke dalam dekapan ayah. Bapak, Lingga rindu. Hanya kata itu yang mampu keluar dari bibirku. Ku benamkan wajah ini di dalam dada lelaki yang selama hidupnya begitu mencurahiku dengan cinta dan kasih sayang tanpa sedikit pun aku merasa kekurangan. Kupeluk erat Sukmaya untuk mencurahkan segala kerinduan yang ada. Seperti sebuah dendam, rindu yang aku rasakan juga harus terbalaskan. Dan saat ini semua telah tumpah. Tidak ada hal lain yang aku rasakan selain rasa lega yang luar biasa. Maafkan Bapak, Duk. Maafkan Bapak karena pergi tanpa pernah kembali lagi. Sekarang Lingga sudah menemukan Bapak. Bapak pulang ya, kita pulang sama-sama. Entah mengapa otakku serasa tidak bisa diajak untuk berpikir jernih. Aku berpikir bahwa ayahku ini seperti Banyu, masih hidup. Hanya Sukmanya saja yang terperangkap di alam lain. Kerinduan terhadap ayah ternyata membuatku lupa bahwa sudah 10 tahun beliau tiada. Mustahil jika ia masih hidup di dunia. Tidak, Nduk. Bapak tidak bisa ikut pulang denganmu. Bapak... Mengapa, Pak? Mengapa Bapak tidak bisa ikut pulang dengan Lingga? Lingga bisa membawa pulang pemuda ini. Seharusnya Bapak juga bisa ikut pulang bersama Lingga. Aku memangkas ucapan ayah. Aku meracau, seakan tidak terima jika ayah tidak bisa ikut pulang denganku. Kurasakan ayah merenggangkan pelukannya. Ia tatap netraku lekat, sembari ia seka bulir-bulir air mata yang masih membasahi pipiku. Lelaki itu mengecup keningku, begitu intens, dan kurasakan kehangatan mengaliri aliran darahku. Dunia kita sudah berbeda ya, Nduk. Bapak sudah tidak bisa untuk kembali ke dunia, karena saat ini disinilah tempat Bapak. Namun Bapak masih belum bisa pergi dengan tenang, karena jasad Bapak belum dikebumikan dengan layak. Setelah kamu kembali ke duniamu, Bapak hanya minta tolong satu hal kepadamu. Kuburkan tulang-tulang Bapak dengan layak, dengan begitu Bapak bisa pergi dengan tenang. Kata demi kata yang diucapkan oleh ayah seakan menarik paksa akal sehatku. Aku tersadar bahwa ayah memang telah tiada dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Kini hanya ada satu hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk ayah. Aku harus menguburkan tulang-tulang ayah dengan layak. Di mana tulang-tulang itu, Pak? Di mana Lingga bisa menemukan tulang-tulang itu? Belum sempat ayah memberikan jawaban, tiba-tiba saja ekor mataku merangkap bayangan Sukma Banyu yang tiba-tiba terduduk lemas. Lelaki itu seakan kehilangan tenaganya. Banyu? Aku terkesiap saat melihat Sukma Banyu yang kian melemah. Aku menghampirinya dan mencoba untuk membuatnya kembali berdiri. Dok, segeralah pulang. Pemuda itu sepertinya sudah tidak bisa berlama-lama berada di tempat ini. Pulanglah, Dok, selamatkan pemuda ini. Tapi Pak, Lingga masih merindukan Bapak.
Lingga masih ingin berada di sini. Lingga masih ingin bersama Bapak. Kulihat ayah kembali tersenyum simpul dan mendekat ke arahku. Nanti setelah tulang-tulang Bapak kamu kubur dengan layak, kamu bisa mengunjungi makam Bapak setiap hari. Kamu bisa melepas rindu di sana. Sekarang pulanglah, Dok. Lepaskan sukma pemuda ini dari belenggu dimensi ini. Tubuh dan juga bibirku bergetar hebat. Sekejap bertemu dengan ayah, kini aku harus berpisah kembali. Kupeluk lagi sukma ayahku ini dengan erat. Rasa-rasanya aku ingin menghentikan waktu agar aku bisa terus memeluk sukma ayahku ini. Lingga pamit ya, Pak. Lingga berjanji akan menemukan tulang-tulang Bapak dan menguburkannya dengan layak. Bapak percaya kepadamu, Dok. Bapak percaya. Kulepaskan pelukanku dari sukma ayah. Aku masih memiliki satu tugas berat. Untuk bisa membawa Banyu keluar dari dimensi ini. Aku pun berlari dengan menggenggam jemari tangan Banyu dan mencoba untuk keluar dari alam ini. Terima kasih Tuhan, setidaknya saat ini aku bisa bertemu dengan ayahku, memeluk erat sukmanya dan menatap lekat wajahnya untuk meluruhkan segala kerinduan yang ada untuknya. Aku sepertinya tidak kuat lagi. Kedua bola mataku kembali terbelalak dan membulat sempurna saat melihat Banyu yang tiba-tiba meluruhkan tubuhnya di atas hamparan tanah hutan belantara ini. Banyu. Astaga, ini Banyu kenapa, Mbah? Mariati tiba-tiba memekik tatkala melihat Banyu seperti seseorang yang sedang sekarat. Pemuda ini seakan kesulitan untuk meraup oksigen yang berada di sekitar. Dadanya naik turun, terlihat sesak dan kesulitan untuk bernafas. Mbah, ini ada apa? Mengapa bisa seperti ini? Tak berbeda jauh dari Mariati, wajah Prasojo juga ikut menampakkan gurat-gurat kecemasan. Banyu yang tidak pernah mengalami sesak nafas dan kejang-kejang seperti ini, kini tiba-tiba mengalami hal semacam ini. Sungguh, hanya membuat hati Prasojo diliputi oleh kecemasan yang luar biasa. Ia khawatir jika pada akhirnya Banyu berada di titik terlemah dalam hidupnya. Darmaji yang sedari tadi menunggui raga Banyu juga nampak berkerut kening. Tetua yang memiliki ajian sakti mandraguna itu juga nampak keheranan dengan apa yang dialami oleh pemuda yang terbaring lemah ini. Sejenak ia hanyut dalam pikirannya. Namun sesaat kemudian ia seperti terhenyak dan terperanjat. Gawat, ini sungguh gawat. Jika sukma Banyu tidak segera masuk ke raganya, aku khawatir dia akan... Darmaji menjeda ucapannya yang justru membuat Prasojo dan Mariati sama-sama melongo. Mereka benar-benar tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh tetua ini. Hal itulah yang membuat beberapa pertanyaan muncul di dalam pikiran Prasojo dan Mariati. Akan apa, Mbah? Apa yang akan menimpa Banyu? Cerca Mariati dengan intonasi yang sedikit tinggi. Aku khawatir pemuda ini tidak bisa bertahan, Mar. Aku takut dia kalah dengan keadaan. Mendengar Darmaji mengutarakan hal itu membuat kristal-kristal bening yang berkumpul di pelupuk mata dua paruh paya itu meluruh dan jatuh membasahi pipi. Nampaknya mereka benar-benar menyayangi sosok pemuda yang ditemukan oleh Lingga ini. Lalu, apa yang akan sampai lakukan? Tolong selamatkan Banyu, Mbah. Pinta Mariati dengan suara lirih, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Aku akan ikut masuk menyusul Lingga. Kalian ikut berdoa, semoga aku bisa menemukan keberadaan mereka. Darmaji meraih tangan Banyu. Ia genggam erat jemari pemuda ini dengan erat. Sembari ia pejamkan mata, tangannya terasa sedikit bergetar dan hanya gelap yang terasa. Nyu, kumohon bertahanlah. Sebentar lagi aku bisa membawamu pulang dari alam ini.
Derai air mata itu masih mengalir deras, menghiasi wajah Lingga saat melihat Banyu seperti seseorang yang sudah tidak berdaya. Pemuda itu hanya terduduk lunglai di hamparan tanah hutan belantara ini, seperti tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Aku sungguh sudah tidak kuat, rasanya tenagaku sudah lemah-lemah. Aku sudah tidak sanggup untuk meneruskan langkah ini. Lingga terhenyak dan Bersambung.